Sobat Vibrasi Semesta, pernahkah kamu ke suatu tempat pertemuan atau perkumpulan, dan tanpa sepatah kata pun, semua orang seolah tahu ada sesuatu yang berbeda hadir? Itu bukan suatu kebetulan. Ada sesuatu dalam dirimu yang hadir sebelum tubuhmu terlihat. Itulah energi. Itulah auramu, sebuah vibrasi tak terlihat, namun terasa. Medan energi yang memancar dari kedalaman jiwamu. Inilah kekuatan yang diam-diam yang bisa mengguncang ruang. Carl Jung menyebutnya the self, titik pusat dari kesadaran, di mana ego hanyalah tamu dan esensi sejati adalah tuan rumah. Ketika titik ini selaras, kamu tak hanya hadir, kamu menggema, dan getarannya bisa mengubah atmosfer. Ketika the self mulai mengambil alih kendali dari ego, kamu tak lagi sekadar menjadi seseorang di dunia. Kamu menjadi dunia itu sendiri, hadir dalam bentuk yang paling murni. Orang-orang mungkin tak tahu kenapa mereka merasa tidak tenang di dekatmu, atau justru sangat tertarik. Tapi, itu bukan tentang kamu secara pribadi. Itu tentang cermin yang kamu bawa. Energi dari the self tidak mencari validasi. Ia tidak haus perhatian. Ia hanya ada, dan kehadirannya mengganggu struktur palsu yang dibangun oleh ego-ego lain. Maka jangan heran jika kehadiranmu bisa membuat orang merasa ditelanjangi, seolah kamu bisa melihat lebih dalam dari kata-kata mereka. Ketika kamu hidup dari pusat kesadaran ini, bukan dari topeng, bukan dari luka, tapi dari kedalaman dirimu yang sejati, maka segala sesuatu mulai berubah. Kamu tak lagi sekadar menjalani hidup. Kamu menggetarkan hidup, dan dunia, entah mengapa, mulai merespons dengan cara yang berbeda. Inilah kekuatan dari mereka yang telah menyatu dengan auranya, bukan karena mereka sempurna, tapi karena original, apa adanya. Di dalam video ini, kita akan menjelajahi 9 tanda bahwa aura dalam dirimu begitu kuat, hingga bisa membuat orang lain merasa tidak nyaman, bahkan gentar. Kamu tidak hanya mengenali tanda-tanda ini, namun akan menyadari kekuatanmu sendiri, dan akhirnya kamu bisa melihat bahwa apa yang membuatmu berbeda justru merupakan suatu hal yang membuatmu memikat. Tanda pertama adalah kehadiranmu mencolok tanpa bisa dikelaskan. Orang yang memiliki aura kuat, meski telah menghilang dari tempat itu, selalu meninggalkan ingatan yang kuat, bukan karena kata-katanya, tapi karena auranya. Kehadiran mereka yang terasa, meski tak terlihat. Dan itu adalah kamu, yang jiwamu datang lebih dulu, sebelum tubuhmu. Apa yang orang lain rasakan darimu adalah kepadatan halus, dari energi yang otentik, keselarasan antara dunia batin, dan pancaran luar. Carl Jung mengatakan, jiwa melampaui batas tubuh. Kamu bukan hanya daging dan pikiran. Kamu adalah kehadiran. Dan kehadiran itu dibentuk oleh luka yang telah kamu sembuhkan, kebenaran yang kamu jalani, dan keberanian untuk tetap asli. Energi seperti ini tak butuh penjelasan. Ia seperti aroma tak terlihat, tapi mampu mengguncang emosi dan menenangkan jiwa, tergantung siapa yang menerimanya. Jejakmu adalah hasil dari konsistensi batin, bukan kekakuan, tapi keselarasan antara pikiran, perasaan, dan tindakan. Karena itu, kamu memancarkan frekuensi yang tak mudah dilupakan. Ya, energi ini bisa membuat orang tak nyaman, bukan karena kamu salah, tapi karena kamu menjadi cermin. Orang-orang bereaksi bukan padamu, tapi pada bagian dalam diri mereka yang bangkit karena hadirmu. Dan itu adalah kekuatanmu. Tanda kedua adalah kehadiranmu bersahaja atau menekan, tergantung siapa yang merasakannya. Energi yang kamu pancarkan tidak netral, ia mengaktifkan, memprovokasi, membangkitkan sesuatu dalam diri orang lain. Bukan karena kamu memaksakan apapun, tapi karena keaslianmu menyentuh lapisan terdalam dari jiwa orang lain. Lapisan yang sering mereka sembunyikan,
bahkan dari diri mereka sendiri. Carl Jung pernah berkata, "Kita semua membawa bayangan. Itu adalah bagian dari diri yang ditolak, ditekan, atau disembunyikan demi diterima." Ketika kamu hadir dengan energi yang murni dan jujur, bayangan-bayangan itu merespons. Bukan karena kamu salah, tapi karena kamu mencerminkan sesuatu yang belum bisa mereka hadapi. Sebuah kekuatan yang masih tertidur dalam diri mereka sendiri. Kehadiranmu bisa membuat orang merasa tak nyaman, defensif, bahkan bermusuhan, tanpa alasan yang jelas. Tapi sebaliknya, bagi mereka yang siap, auramu adalah kunci. Kamu membangkitkan keberanian, memperluas kesadaran, dan memberi ruang bagi mereka untuk menjadi lebih dari yang mereka pikir bisa. Aura kuat adalah katalis. Ia membuka ruang bagi keutuhan, tapi tak semua orang siap melangkah ke sana. Sebagian akan menjauh, sebagian akan berubah, tapi semuanya akan merasakannya. Karena kehadiranmu adalah undangan diam-diam menuju versi diri mereka yang lebih dalam dan lebih jujur. Tanda ketiga adalah, auramu sangat kuat sehingga hewan, anak kecil, dan alam bisa mengenalimu tanpa kata. Tanpa gerakan yang dibuat-buat. Mereka tahu siapa dirimu, bukan dari penampilan, tapi dari getaran yang kamu pancarkan. Mereka melihatmu bukan dengan mata, tapi dengan intuisi yang dalam. Hewan tak peduli dengan status, gaya, atau kata-kata manis. Mereka membaca frekuensi. Seekor anjing bisa merasakan kegelisahanmu, bahkan saat kamu tersenyum. Kucing akan tahu kapan kamu damai, meskipun di tengah keramaian, karena mereka mendeteksi energi, bukan ekspresi luar. Jika energimu tenang, tulus, dan selaras, mereka akan merasa aman. Mereka akan mendekat, bukan karena kamu memanggil, tapi karena mereka merasakanmu. Ini bukan hal mistik, ini naluri. Kesadaran alamiah yang lebih jujur dari logika. Anak-anak pun begitu. Sebelum bisa berbicara, mereka sudah bisa merasakan. Mereka mengenali keaslian. Jika auramu membumi dan hangat, mereka terbuka, percaya, dan nyaman. Kamu tak perlu berpura-pura menjadi seseorang. Keaslianmu adalah undangan. Alam merespons dengan cara yang sama. Angin terasa lebih lembut. Daun bergoyang lebih perlahan. Burung tak terbang menjauh. Hutan terasa mendekap. Carl Jung berkata, alam bawah sadar berbicara dalam simbol, dan semua makhluk alami, hewan, anak-anak, bahkan pohon, membaca simbol itu dalam bentuk energi. Saat auramu jujur, dunia merespons. Karena yang murni akan selalu mengenali yang murni. Tanda keempat adalah, kamu mengintimidasi tanpa melakukan tindakan apapun. Bukan karena suaramu keras. Bukan karena sikapmu menyerang. Tapi justru karena ketenanganmu, karena kamu hadir sepenuhnya, tanpa pura-pura. Dan di dunia yang terbiasa dengan kebisingan dan pencitraan, keheningan yang otentik bisa terasa mengganggu. Kamu tidak datang dengan kesombongan. Kamu tidak memaksakan apapun. Tapi orang-orang jadi kaku di sekitarmu. Mereka merasa dilihat, meski kamu tak menatap. Mereka merasa tertantang, meski kamu tak mengatakan sepatah kata pun. Kenapa? Karena keaslianmu menekan kepalsuan yang mereka kenakan setiap hari. Carl Jung menyebut ini persona, topeng sosial yang kita pakai agar diterima. Dan kehadiranmu yang bebas dari sandiwara secara otomatis memaksa mereka menatap cermin yang mereka hindari. Kamu tidak sedang menghakimi, tapi kedamaianmu terasa seperti penghakiman bagi mereka yang hidup dalam kekacauan. Kejelasanmu terasa mengancam bagi mereka yang belum berdamai dengan kebingungan mereka sendiri. Maka, jangan heran jika mereka menilaimu salah, menganggapmu sombong, terlalu serius, terlalu dingin.
Padahal kamu hanya tidak ikut bermain dalam pertunjukan yang sama. Dan begitulah, auramu menjadi cermin. Dan cermin adalah hal yang menakutkan di dunia yang lebih nyaman dengan ilusi. Tapi ingat, kamu tidak hadir untuk mengecil. Kamu hadir untuk menjadi nyata. Dan yang nyata, meski diam, selalu memiliki suara. Tanda kelima adalah, kamu mengubah energi suatu tempat hanya dengan adanya kehadiranmu. Tanpa kata, tanpa isyarat mencolok, kamu melangkah masuk dan suasana pun bergeser. Orang-orang duduk lebih tegak, sebagian melirik diam-diam, yang lain merasa gelisah tanpa sebab yang jelas. Bukan karena kamu menuntut perhatian, tapi karena sesuatu dalam dirimu menyentuh lapisan terdalam dari ruang itu. Auramu berbicara sebelum kamu membuka mulut. Barbara Brennan, penulis dan penyembuh energi, menjelaskan bahwa medan energi manusia menjulur jauh melebihi batas tubuh fisik. Ia menyentuh benda, ruang, suasana, bahkan emosi orang lain. Dan saat auramu terpusat, jernih, dan kuat, ia menata ulang atmosfer di sekitarnya. Kamu tidak mencoba memimpin, tapi getaranmu menetapkan ritme. Carl Jung menyebut ini sebagai kehadiran simbolik, sebuah daya universal yang membawa makna mendalam ke ruang manapun ia masuk. Ketika kamu hadir, kamu menjadi lambang diam dari sesuatu yang lebih besar. Bukan karena kamu lebih, tapi karena kamu selaras. Kamu adalah refleksi dari integritas, dan itu terasa, meski tidak semua orang bisa menjelaskannya. Perubahan ini tidak mencolok. Ia seperti angin yang menggeser tirai, seperti perubahan suhu yang membuat orang menoleh. Auramu mengatur ulang harmoni, dan tidak semua siap untuk diselaraskan. Tapi medan energi tidak menunggu persetujuan. Ia hanya mengalir. Dan kamu, dalam diam, telah mengubah tata ruang, tanpa menyentuh satupun objek. Tanda keenam adalah, intuisi kamu tajam, bisa menebak orang dan tempat dengan mudah. Ini bukan kemampuan supranatural. Ini adalah kepekaan jiwa yang diasah oleh kejujuran batin. Kamu tidak menebak-nebak, kamu merasakan, kamu masuk ke ruangan yang tampaknya hangat dan ramah, namun tubuhmu menegang. Kamu bertemu seseorang yang tersenyum, tapi dadamu berkata, ada yang disembunyikan. Kamu tidak tahu dari mana perasaan itu datang, tapi kamu tahu perasaan itu benar. Carl Jung berkata bahwa intuisi adalah suara dari ketidaksadaran. Ia berbicara lewat dorongan halus, sensasi aneh, dan simbol yang tak bisa dijelaskan secara logis. Auramu adalah instrumen yang sangat peka terhadap pergeseran energi, medan emosi, bahkan niat tersembunyi. Kamu membaca apa yang tak terlihat, mendengar apa yang tak dikatakan. Ini adalah anugerah dan sekaligus beban, karena seringkali kamu mengetahui sesuatu yang orang lain belum sadari. Kamu merasa sesak di ruang yang terlihat damai. Kamu merasa terganggu oleh seseorang yang semua orang puji. Dan meski kamu ingin mengabaikannya, kamu tak bisa, karena auramu yang selaras dengan intuisi tak memberi ruang untuk pura-pura. Di dunia yang penuh manipulasi halus dan kepalsuan tersenyum, kepekaanmu bukan kelemahan, itu adalah kekuatan langka yang menjaga kebenaran tetap hidup. Tanda ketujuh adalah, karena auramu terlalu kuat, kamu menjadi cermin bagi orang lain. Kamu tidak melakukan apa-apa. Kamu hanya hadir. Tapi reaksi yang datang seringkali mengejutkan. Ada yang tiba-tiba mengagumi, seolah kamu sempurna. Ada yang tiba-tiba menjauh, seolah kamu bersalah. Ada pula yang menyerangmu dengan kritik yang terasa tidak adil. Kamu jadi bingung, apa yang salah dariku? Maka yang perlu kamu sadari, yang sedang berbicara bukan logika mereka, tapi bayangan mereka. Carl Jung menyebut, bayangan sebagai sisi dari diri yang disembunyikan, karena dianggap tidak layak diterima,
impian yang ditinggalkan, keinginan yang ditekan, rasa sakit yang dipendam. Dan ketika kamu hadir dengan cahaya yang utuh, kamu tanpa sadar menyoroti sisi-sisi itu. Keaslianmu membuat orang lain tak bisa lagi berpura-pura. Energi murnimu menyentuh sesuatu yang tak ingin mereka lihat, dan mereka bereaksi, bukan terhadap dirimu, tapi terhadap pantulan dari dalam diri mereka sendiri. Mereka mungkin menilaimu seperti ini dan itu, tapi sebenarnya mereka sedang berbicara tentang diri mereka sendiri. Maka belajarlah membedakan mana milikmu, mana proyeksi bayangan mereka. Jangan mengecilkan dirimu demi membuat orang lain nyaman dalam bayangan. Cahaya sejati memang menciptakan bayangan, tapi juga membuka jalan menuju kesembuhan. Tanda ke-8. Keheninganmu berbicara lebih keras daripada kata-kata. Pernahkah kamu berada di tengah keramaian, lalu tiba-tiba diam, dan suasana berubah? Tanpa satu kalimat pun, kamu membawa energi yang mengisi ruangan. Itu bukan sekadar diam biasa. Itu adalah kehadiran. Kehadiran yang tak mencari pengakuan, tapi justru memberi dampak paling dalam. Keheninganmu bukan karena takut atau pasif. Itu adalah pilihan. Sebuah kekuatan yang memilih untuk tidak terburu-buru, tidak reaktif, tidak menjelaskan diri demi dimengerti. Karena kamu tahu, kebenaran tidak butuh pembelaan. Carl Jung mengatakan bahwa ketidaksadaran merespons simbol dan vibrasi, bukan logika. Dan keheninganmu, jika diisi oleh kesadaran penuh, menjadi simbol yang kuat. Ia berbicara tentang penerimaan, tentang kedalaman, tentang integritas, dan banyak orang tidak terbiasa dengan itu. Mereka terbiasa dengan suara, penjelasan, penampilan. Tapi auramu mengubah aturan main. Dalam keheningan itu, kamu tidak kehilangan suara. Justru kamu menemukan bahasa lain, yang lebih jujur, lebih murni. Orang mungkin lupa apa yang kamu katakan, tapi mereka tak akan lupa bagaimana mereka merasa saat kamu diam. Karena dalam dunia yang ramai oleh kebisingan, keheningan yang sadar adalah revolusi. Tanda ke-9 adalah kamu bisa menarik pengakuan spontan dari orang lain. Ada kalanya kamu terlibat dalam percakapan ringan dengan seseorang, entah itu orang asing atau kenalan lama. Namun, tiba-tiba, tanpa diduga, percakapan itu menjadi lebih dalam. Mereka mulai membuka lapisan yang selama ini tersembunyi. Kenangan masa kecil, ketakutan yang tak terucapkan, luka lama yang belum pernah mereka bagi dengan siapapun. Dan kamu, dengan kehadiranmu, hanya mendengarkan. Tanpa perlu bertanya, tanpa memaksa, hanya ada di sana sikap netral. Kehadiranmu menciptakan ruang yang aman bagi ketidaksadaran mereka untuk berbicara. Seperti yang dikatakan oleh Carl Jung, ketidaksadaran selalu mencari jalan untuk mengekspresikan diri. Dan ketika ia menemukan ruang kehadiran yang bebas dari penghakiman, ia akan berbicara, dan ia akan banyak berbicara. Kamu adalah ruang itu, tanpa menghakimi, tanpa menilai. Cukup dengan hadir, orang merasa aman untuk membuka diri. Kamu bukan orang yang memberikan solusi, melainkan seseorang yang mampu menampung kebenaran tanpa mengubahnya. Mereka merasa terlihat, tanpa harus berkata apapun, dan tanpa alasan rasional mengapa mereka bisa terbuka begitu. Dengan kekuatan aura yang tak tampak namun terasa ini, kamu menjadi cermin bagi dunia, memperlihatkan apa yang tersembunyi, membangkitkan kebenaran yang terpendam, dan mengundang transformasi dalam diam. Kehadiranmu lebih dari sekadar ada. Ia menyentuh, menggerakkan, dan membuka ruang untuk kesadaran. Dalam dunia yang seringkali terselimuti topeng, kamu adalah sinar yang menembus kegelapan, memberi mereka yang siap untuk melihat. Suatu kesempatan untuk melihat lebih dalam ke dalam diri mereka sendiri. Auramu adalah kekuatan yang tidak perlu dibuktikan, karena ia berbicara lewat energi yang kau pancarkan, dan lebih dari itu,
Ia menginspirasi untuk hidup dengan lebih otentik dan jujur. Sobat Vibrasi Semesta, semoga video ini memberikan pengetahuan dan pengalaman baru untuk kita semua.